apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, tadi malam saya mendapat pemberitahuan dari teman kita, Gigin Praginanto. Ini wartawan senior, dulu wartawan Tempo, yang kita ingat dulu salah satu momen bersejarahnya dia berhasil mewawancarai Yasser Arafat ya, yang sekarang aktif mengelola channel Bravos Radio. Nah, itu dia. Dan ini kelihatannya akun dia dibajak karena konten-konten dia semua hilang semua. Ini menarik juga nih perkembangannya, dan kita sama seperti dengan Rocky Gerung Official dan Hersman Arif beberapa kali yang lalu kan juga jadi korban pembajakan, tapi nggak sampai seperti separah ini. Gigin ini kontennya hilang semua. Itu satu soal. Nah, soal Gibran, pelaporan Gibran dan Kaisang juga kelihatannya terus berlanjut karena muncul berbagai komentar dari para pengamat dari hukum, dari ekonomi, dan juga respon dari Gibran sendiri. Nah, itu saya kira topik-topik yang sangat menarik, dan kemudian juga ada topik-topik lain yang saya kira soal pengurus baru PBNU. Pengurus PBNU ini yang menarik adalah sekjennya diisi oleh Saifullah Yusuf. Nah, ini seorang politisi, padahal katanya terus ada Nusron Wahid, wakil ketua umum, itu juga politisi Golkar. Jadi yang satu PKB, yang satu Golkar. Nah, padahal sebelumnya kan dia berjanji tidak akan terlibat dari dalam urusan politik. Ini menarik saya kira untuk kita perbincangkan. Dan satu lagi, ini ada berita, saya lihat di Kompas ini, ada seorang, ini berkaitan Ganjar nih, aktivitas Ganjar. Ini seorang kader PDI yang merasa jadi objek pencitraan Ganjar di Temanggung, itu mengembalikan bantuan sembako dan lain-lain dari Ganjar karena dia dianggap dimanfaatkan oleh Ganjar. Ini menarik saya kira. Oke, itu list berita yang saya sajikan buat Anda untuk dikomentari. Silahkan dipilih mana yang paling mendapat prioritas dulu. Yang prioritas tentu masih soal Gibran dan adiknya yang atau siapa ya, berdua lah anak presiden itu. Ya. Dan itu menimbulkan semacam pembicaraan yang melampaui soal politik. Ya. Memang itu masalah politik, tapi kemudian orang berupaya untuk melihat bahwa keadaan kita hari ini sedang diuji oleh kasus-kasus semacam itu. Jadi kasus yang sebetulnya bisa kita sebut kasus yang tertunda, karena orang sudah membayangkan bahwa ini akan terbuka nanti itu. Jadi kalau Ubed kemudian melaporkan itu karena sekuensisnya udah di ujung. Mungkin dari 6 bulan lalu kita udah kasih sinyal tuh bahwa yang begini-beginian ini itu menimbulkan kecurigaan. Bahkan di FNN sendiri kita pernah bahas bahwa Sri Mulyani sebetulnya harusnya tahu soal-soal semacam ini. Ada isu insider trading, ada isu bridging segala macam tuh. Iya itu. Tapi nggak dipedulikan kan. Sementara publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak presiden ini begitu cepat. Dan itu pasti menimbulkan kecurigaan tuh. Jadi bukan hal yang tiba-tiba Ubed melaporkan. Ubed juga memantau perkembangan pertumbuhan kapital dari perusahaan anak-anak presiden. Nah, itu menimbulkan kuriositas akademis justru, karena itu kemudian Ubed melakukan riset. Dan riset itu juga sebetulnya riset yang dilakukan oleh Indef segala macam itu, yang berupaya untuk memahami apa yang terjadi sebetulnya dengan peristiwa bertumbuhnya kapitalisasi yang begitu cepat tuh. Lalu ada peristiwa lain yang membuat seorang mulai cari hubungannya tuh, yaitu penempatan seorang pengusaha jadi duta besar yang sebetulnya juga punya saham di dalam perusahaan-perusahaan itu. Jadi satu kompleks variabel yang akhirnya memunculkan keingintahuan apa sebetulnya di balik itu. Nah, karena nggak ada jawaban, maka orang ambil hipotesis bahwa ini adalah money laundering atau korupsi atau penyalahgunaan jabatan atau melanggar undang-undang TAP MPR soal KKN. Jadi semua berita biasa aja yang kemudian berubah menjadi berita politik karena di dalamnya mulai ada komentar-komentar politik, yaitu KSP segala macam, Pak Muldoko. Kalau ini semacam berita hukum ya biasa aja kan. Dan kita kasih praduga tak bersalah juga sebetulnya tuh, yang adalah hak dari itu.
Oke, mungkin juga enggak. Tapi kenapa KSP justru bereaksi politis? Itu kesalahannya di KSP, makanya membesarlah isu itu justru tuh. Jadi keadaan ini yang membuat masyarakat pengamat politik menganggap bahwa ada semacam ketegangan di istana itu. Karena sangat mungkin bahwa KPK akan proses ini tuh, dan harusnya proses, kan ini sudah dilaporkan, nggak bisa lagi ditutupi. Nah, karena kebiasaan istana itu intervensi, akibatnya masyarakat sipil dan para pengamat independen kemudian berpihak pada Ubed. Jadi berpihaknya karena menginginkan transparansi itu. Beberapa pengamat politik dan ekonomi juga menganggap bahwa memang ada ketidakjelasan di dalam proses akumulasi kapital itu. Jadi hal yang sebetulnya standar, sebetulnya standar sprindik yang biasa, kalau indikasinya nggak ditemukan ya pasti nggak akan diproses. Tapi justru karena komentar-komentar kalangan istana ini membuat soal ini jadi causa celebre, jadi kasus yang kemudian diselebrasikan tuh. Nah, bahayanya begitu dia masuk menjadi causa celebre, semua stasiun TV akan ke sana kameranya tuh. Nah, tentu saja pemerintah atau para hoaxer atau hacker berupaya untuk ambil keuntungan di situ tuh. Mungkin aja Bravos itu diintai oleh hacker karena si hacker ini mau dapat imbalan, maka dia rampok konten dari Gigin, teman kita di Bravos itu. Tapi nggak ada soal, karena ini juga akan berubah jadi berita lagi kan. Kenapa Bravos itu dihack? Itu intinya tuh. Jadi setiap kali berita bagus itu menjadi buruk, maka berita buruk itu akan dieksploitir kan. Begitu intinya dalam jumlah. Ya, karena itu kita mendorong untuk supaya soal ini ditangani secara transparan gitu. Apalagi Gibran sendiri juga sudah menyatakan ya silahkan saja dilaporkan ora popo, kata dia gitu. Kalau salah ya aku ditangkap saja. Apalagi ketika ditanya apa nggak mau melaporkan balik Ubaidah Badrun, ya kenapa mesti melaporkan balik? Itu kan jadi sebenarnya pertanyaan santai. Ini nggak apa-apa gitu, kita dorong semacam itu karena betul ini belum tentu ya kasus Bravos ini, Bravos di hacknya Bravos berhubungan dengan kasusnya Gibran, karena meskipun saya tanya pada Gigin apa sih konten yang Anda buat sebelumnya, wawancara dengan seorang pengamat hukum dari Solo kebetulan, M. Taufik, itu soal kasus Gibran. Nah, belum tentu ada hubungan, tapi karena sedang rame-ramenya itu dan ada kejadian ini, orang bisa mengkait-kaitkan kan, begitu jadinya ya, Bung Rocky. Iya, karena sebetulnya ini harusnya Ubed diundang di dalam TV-TV utama supaya Ubed punya kemampuan untuk menerangkan bahwa ini adalah hasil riset akademis tuh. Kan Ubed bukan jaksa, juga bukan politisi yang punya kepentingan dengan anak presiden. Dia punya kuriositas tentang soal ini karena dia dosen sosiologi, maka dia ingin tahu tuh apa yang terjadi dalam perbisnisan itu tuh. Jadi sebetulnya itu intinya. Tapi kemudian saya dapat banyak WA yang bernada mengancam saudara Ubed. Jadi itu buruk sekali kan, orang ada yang memancing di itu aja sebetulnya. Dan Ubed sebagai aktivis, kepekaan dia itu muncul lagi, wah, karena itu dia perlu pendamping hukum segala macam tuh. Jadi kita coba lihat dalam 2-3 hari ini apakah istana memang terganggu dengan isu ini nih. Bagaimana reaksi pertama dari KPK, itu yang akan membuat kita mengerti apakah ini dipolitisir apa enggak. Kan begitu kan. Yang jelas yang pertama kali mempolitisir adalah Pak Muldoko, karena dia langsung bereaksi sebagai orang istana, menganggap bahwa nggak wajar ya itu dilaporkan. Lo nggak wajar gimana? Semua orang berhak melaporkan kecurigaan yang ditemukan oleh publik, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya ini masalah yang bisa jadi pintu masuk 2 hal, yaitu keadaan politik di istana bisa dibaca melalui kasus Ubed, demikian juga kebebasan akademis bisa dibaca melalui kasus Ubed. Jadi kita tunggu reaksi UNJ, kita tunggu reaksi KPK, kita tunggu reaksi istana, kan begitu kan. Juga reaksi Menteri Pendidikan lah kalau mau lebih jauh lagi. Supaya harus didapat sinyal dong dari Pak Nadiem bahwa ini adalah wilayah riset yang kemudian berubah menjadi upaya untuk mengetahui secara hukum. Jadi ini cuma sambungan dari riset akademis lalu berujung di pelaporan KPK. Itu hal yang biasa aja. Ya, dan orang yang dilaporkan itu bukan berarti kemudian dia pasti menjadi tersangka atau bersalah. Belum semacam itu ya. Nanti fakta itu biarkan para penyidik dan kemudian pengadilan memutuskan orang itu bersalah atau tidak.
Ya itu pentingnya kita paham bahwa korupsi itu selalu dicurigai berasal dari kekuasaan itu. Ya. Kan kita selalu katakan kenapa ada korupsi? Karena ada surplus kekuasaan. Ya. Kenapa ada akumulasi yang cepat? Maka kita bikin juga hipotesis pasti ada surplus kekuasaan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan anak presiden itu dengan cepat bertumbuh. Kan itu kuriositas akademis aja tuh. Yang lain kalau tertangkap tangan kan dua anak presiden tidak tertangkap tangan. Hanya diduga ada semacam ketidakwajaran. Nah, ketidakwajaran itu sebaiknya diterangkan dan dua anak presiden menganggap ya biasa aja kalau orang curiga tuh. Dan kecurigaan itu memang harus ada pada publik karena ini menyangkut lingkaran dekat istana. Itu hal yang sangat standar di dalam jurnalisme sebetulnya tuh. Jadi nggak usah ngasih-ngasih sinyal untuk menekan berita ini. Itu juga buruk tuh. Jadi kita balik lagi pada kebiasaan kita untuk kembali menegakkan etika anti korupsi dengan cara yang serius, dengan data akademis, dan dengan memenuhi jalur yang diminta oleh undang-undang, yaitu laporan ke KPK kan. Semua orang yang mencurigai seseorang melakukan kejahatan harus lapor pada polisi. Setiap warga negara yang ingin menegakkan demokrasi yang bersih harus lapor ke KPK kan. Ini semua lembaga yang resmi, jadi nggak ada yang dijadikan alat untuk kepentingan tertentu. Kita cuma ingin supaya demokrasi, kebersihan birokrasi, keterus-terangan informasi bisnis itu dibuka pada publik, kan itu intinya. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu kasus Gibran ini, meskipun banyak komentar ya, misalnya ada juga komentar dari pengamat ekonomi Bima Yudhistira yang dia menyatakan bahwa ya memang ini wajar, ada ketidakwajaran ketika ada para pemodal yang memasukkan ke bisnis kuliner, padahal di tengah pandemi ini kan banyak sekali bisnis-bisnis semacam itu yang gulung tikar gitu. Jadi itu kalau menimbulkan tanda tanya itu wajar juga. Tapi kita nggak usah lanjutkan itu, kita pindah ke topik yang lain ya, Bung Rocky. Ya. Ini persaingan di PDIP ini kelihatannya makin seru ya. dan ini sebenarnya juga kasusnya dari daerah, tapi ini bisa mencerminkan apa yang terjadi di nasional. Ini terjadi di Temanggung ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke sana, kemudian dia datang ke rumah seorang pengurus wakil ketua anak cabang. Cabang ini mungkin saya nggak tahunya level kecamatan mungkin ya di Temanggung, yang kehidupannya beratlah, rumahnya sederhana, hidup tanah bengkok dan sebagainya. Dia datang memberi bantuan, tapi mungkin yang membuat jadi persoalan ketika itu masuk di YouTube-nya Ganjar dan komentarnya buruk gitu, karena dianggap bahwa karena judulnya saja ini rumah reot kader PDIP di atas tanah bengkok. Ini kan bisa aja dianggap mendiskreditkan PDIP. Kenapa kok kadernya, padahal dia pimpinan meskipun level kecamatan misalnya gitu, dibiarkan seperti itu. Ini yang saya kira menarik ini, Bung Rocky. Ya, kalau kita dudukkan persoalannya, tentu Ganjar bukan tanpa maksud mengunjungi atau bahkan mencari rumah yang paling reot di situ kan. Supaya sesuatu jadi berita, mesti betul-betul sensasional tuh. Nah, karena itu kemudian judulnya juga dibikin sensasional. Yang nggak dipikirkan oleh Ganjar atau mungkin dia pikirkan dengan sengaja adalah reaksi dari si warga itu. Kalau reaksi partai, mungkin Ganjar akan bilang ya memang betul kok. Tapi yang bereaksi pertama bukan DPP PDIP kan, tetapi warganya sendiri yang merasa kenapa harus buka semacam aib partai. Jadi dari segi itu Ganjar nggak mengerti bahwa seorang warga PDIP walaupun dia wong cilik, dia punya semacam disiplin ideologi itu dan menganggap bahwa ya itu urusan kita lah, nanti juga dibantu segala macam. Jadi Ganjar memang nggak mengenal PDIP akhirnya kan. Jadi bertahun-tahun Ganjar ada di PDIP, kok dia nggak paham semacam local wisdom yang seharusnya dia hormati, bahwa seseorang itu menjadi miskin tapi dia bangga aja tuh sebagai kader tuh. Kan ini sebetulnya yang gagal dipahami oleh kecerdasan Saudara Ganjar, dan sekarang dia berbalik jadi isu. Nah, orang pasti akan goreng itu bahwa Ganjar memang cuma ingin jelek-jelekin PDIP. Mungkin juga bukan itu maksud Ganjar, tapi Ganjar kurang cerdas membaca potensi reaksi dari kader PDIP itu. Dan sangat mungkin juga PDIP merasa bahwa ya Ganjar memang cuma mencari sensasi mengunjungi saya, sementara di samping saya juga ada
rumah yang lain, kenapa nggak iya. semuanya aja Betul. dikunjungi, kan itu intinya tuh. Iya. Tapi ini kita cuma bikin hipotesis aja lah, karena ini urusan intern PDIP. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat Temanggung itu bagaimanapun kan itu wilayah dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar. Jadi sebenarnya menurut saya dengan mengeksploitir konten-konten semacam ini, dia seperti juga menempuh air di dulang memucik di diri sendiri, karena jadi pertanyaan, loh, jadi kerjanya seorang gubernur ngapain aja kan gitu jadinya, Bung Rocky. Ya itu. Dan kalau kita bikin analisis semiotik misalnya, Ganjar tahu bahwa itu adalah rakyat dia, ya jangan dieksploitir dong, kasih aja bantuan, nggak usah dihubungkan dengan PDIP kan. Ya, tapi kelihatannya Ganjar, saya perhatikan memang Ganjar kehabisan headline akhir-akhir ini, karena seolah udah habis stoknya untuk kampanye itu, untuk minta perhatian publik. Jadi dia pakai hal ini, atau mungkin tim suksesnya sodorkan satu cara berpolitik yang agak ajaib, yaitu dengan cari sensasi itu. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bahwa politik itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas berpikir, ini nggak terjadi tuh pada Ganjar. Jadi beliau harus banyak belajar lagi itu, bahwa politik itu kalau tidak dibayangkan 2 langkah ke depan itu berbalik ke dia. Memang nama Ganjar jadi populer, tapi popularitas dia itu dalam versi yang buruk, yaitu membuka aibnya sendiri itu. Jadi air yang didulang itu betul-betul membanjir ke dia sekarang, bukan lagi diperci, membanjir. Oh, membanjir, ya. Ini konten kreatifnya nih saya kira yang apa sudah kehabisan akal nih. Kehabisan ide, bukan kehabisan akal, beda nih. Ya karena Ganjar kan dia nggak punya ide tentang apa yang disebut kemiskinan itu. Seolah kemiskinan itu bisa dihasilkan hanya dengan tinggalin bantuan 2 keranjang sembako. Kan bukan itu yang dimaksud. Karena itu kita dorong terus supaya Ganjar kalau mau kampanye datang ke wilayah-wilayah akademis, terus ucapkan apa yang dia maksud dengan kemiskinan tuh. Bayangkan misalnya kalau isu kemiskinan itu dibuka di panel di UGM misalnya, dan pakar-pakar mulai bahas apa sebetulnya solusi Ganjar terhadap kemiskinan tuh. Tentu dia akan bilang sembako, ya itu diketahui orang tuh. Masa kemiskinan diatasi dengan sembako? Nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi, atau bukan jawaban yang ideal. Atau Ganjar mungkin sekali ingin lakukan sesuatu melebihi kebiasaan Pak Jokowi, itu lempar-lempar sembako dari dalam mobil tuh, sehingga jadi headline. Padahal itu headline buruk. Pak Jokowi sih nggak peduli lagi, dia mau lempar kemanapun toh dia nggak akan terpilih lagi tuh. Tapi orang nanti hanya akan ingat Ganjar sebagai versi lain dari dari Pak Jokowi kan. Kalau dia nggak punya ide tentang bagaimana cara mengatasi kemiskinan itu, apalagi kemiskinan di wilayah yang dia bertanggung jawab sebagai gubernur. Ya. Oke, Bung Rocky, satu topik lagi saya kira ini, karena pengurus PBNU itu baru saja diumumkan gitu ya, yang orang banyak menyoroti politisi-politisi yang cukup terkenal, misalnya Saifullah Yusuf ini wali kota ya, mantan wakil gubernur Jawa Timur yang sekarang jadi wali kota Pasuruan, itu ditunjuk menjadi sekjen. Dia sekarang politisi PKB. Ada juga politisi PDIP dan ada juga politisi Golkar. Nusron Wahid sebagai wakil ketua umum. Orang akan bertanya-tanya kepada janji dari Khalil Yaakov yang yang menyatakan bahwa PBNU tidak akan berpolitik, dan menurut dia justru dengan menempatkan para politisi itu bisa dengan cepat mengetahui kalau terjadi apa semacam penyalahgunaan PBNU oleh partai politik. Itu artinya kepengurusan NU akhirnya jadi wilayah yang bukan wilayah politik, tapi wilayah yang politis. Saya pakai kata sifatnya aja. Jadi terkesan sangat politis justru, karena bikin kesepakatan dengan PDIP, bikin kesepakatan dengan PKB dan dengan Golkar. Kan bagaimanapun Nusron adalah tokoh Golkar, bendaharanya adalah tokoh PDIP, Saiful juga adalah tokoh partai. Dan saya kenal semua mereka sebetulnya. Secara kultural ya ini orang-orang yang pandangannya terbuka itu. Nusron pasti pandangannya terbuka. Saya kenal aktivis di Universitas Indonesia tuh tempat saya ngajar. Juga Gus Ipul tuh teman saya dulu di Forum Demokrasi tuh. Tetapi itu bukan soal pertemanan, soal
profil yang akan dibaca oleh publik tentang ketuanya Yahya, yaitu supaya aman akhirnya Yahya memasukkan tokoh-tokoh politik. Dan itu yang jadi pertanda bahwa NU sebetulnya yang kita minta supaya NU betul-betul jadi organisasi kultural, bukan organisasi yang ada politiknya. Jadi ini ujian pertama, kita nggak tahu bagaimana Yahya atau ketua PBNU yang baru sekarang memberi pertanggungjawaban tuh. Pertanggungjawaban, saya sebut pertanggungjawaban karena dia dulu berjanji tidak akan ada elemen politik di dalam PBNU kepemimpinan dia. Ini supaya fair aja tuh. Dan saya percaya bahwa Pak Ketua yang baru tentu mau memikirkan keutuhan bangsa, tapi dalam tema keutuhan bangsa itu, apalagi disebut sebagai NU Nusantara, kan mesti diperlihatkan bahwa kenusantaraan itu tidak perlu membawa-bawa atau menyeret-nyeret atau terkait secara samar-samar dengan partai-partai politik. Karena orang akan berhitung itu ada apa sih, dari awal udah merekrut partai politik, mau nyalek atau mau nyapres, kan begitu kan akhirnya konstatasi orang. Ya. Oke, jadi kita tinggal menunggu waktu membuktikan apakah dengan komposisi syarat dengan para politisi tadi betul-betul justru bisa membuat PBNU menjadi steril dari politik atau justru malah menjadi sangat politis seperti yang Anda sebutkan. Oke, terima kasih Bung Rocky. Salam 0. Oh, begini ya, salam 0%. Saya sering tahu. 0% angka sempurna. Oke, terima kasih. Ya, bye.